warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Baiklah, kita akan memulai perkuliahan kita dengan membacakan basmalah, yang mana pada saat ini kita akan mengikuti perkuliahan manajemen mesin dengan pokok bahasan metode transportasi untuk meminimumkan total biaya transport. Baiklah, sub pokok bahasannya adalah yang pertama model umum transportasi, yang kedua metode minimasi total biaya transportasi. Sedangkan tujuan yang hendak kita capai dalam mengikuti pokok bahasan ini untuk tujuan umumnya adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, khususnya pokok bahasan ini, mahasiswa dapat menjelaskan metode transportasi untuk meminimumkan total biaya transportasi dalam bidang alat dan mesin pertanian. Sedangkan tujuan khusus yang hendak kita capai dalam mengikuti pokok bahasan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan model umum transportasi dan dapat menjelaskan beberapa metode minimasi total biaya transportasi. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama adalah metode transportasi. Metode transportasi ini adalah bagian dari operation research atau riset operasi yang membahas tentang minimasi biaya transportasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jadi istilah transportasi ini atau lebih dikenal dengan distribusi ini terkandung makna bahwa adanya perpindahan atau aliran barang dari satu tempat ke tempat lain, atau adanya pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Di sini bisa kita lihat gambarnya ya. Jadi ada tempat asal daripada barang dan ada tempat tujuannya. Tempat asal ini kita adalah resortnya, kemudian yang mengangkutnya adalah sarana transportasi ke tempat tujuan. Tempat tujuan ini adalah destination. Jadi tempat T diangkut dengan sarana transportasi ke tempat X, Y, dan Z. Kemudian apa yang menjadi alasan kita untuk mendistribusikan barang? Nah, alasan mengapa distribusi barang dilakukan adalah dalam rangka upaya menciptakan nilai tambah atau added value atau nilai tempat atau placement value. Bagaimana distribusi atau pemindahan barang tersebut dilakukan? Tentu dengan sarana angkutan. Pengadaan sarana angkutan itu memerlukan biaya yang banyak. Jadi ini adalah masalah yang dihadapinya adalah permasalahan biaya. Masalah yang dihadapi adalah metode transportasi dan untuk menghitung total biaya transportasi yang paling minimum. Pertama kali kita harus melihat model umum dari transportasi tersebut. Nah, dalam menentukan model umum transportasi ini, kita harus ada asumsi dasar terlebih dahulu. Apa yang menjadi asumsi kita di sini adalah yang pertama, bahwa suatu produk yang ingin kita angkut itu tersedia dalam jumlah yang tetap dan diketahui. Jadi jumlahnya itu tetap dan kita mengetahuinya. Yang kedua, bahwa produk tersebut akan dikirim melalui jaringan transportasi yang ada dengan memakai cara pengangkutan tertentu dari pusat pengadaan ke pusat-pusat permintaan. Jadi pusat permintaan ini bisa lebih dari satu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa jumlah permintaan di pusat permintaan pun diketahui dalam jumlah tertentu dan tetap. Jadi berapa jumlah permintaannya, misalnya 50 ton, 10 ton atau lain sebagainya. Kita mengetahui jumlah permintaan tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa ongkos angkutan per unit produk yang diangkut pun diketahui. Jadi ongkos angkutannya per unit produk itu kita ketahui. Sehingga tujuan kita untuk meminimumkan biaya total angkutan itu dapat tercapai. Kita masuk yang sub pokok bahasan berikutnya adalah
metode minimasi total biaya transportasi. Jadi metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk meminimasi total biaya transportasi. Sebagaimana kita ketahui, persoalan transportasi ini baik yang klasik sampai dengan maupun yang bukan klasik dapat kita komputasikan melalui algoritma simplex. Namun demikian, untuk persoalan-persoalan transportasi klasik masih tersedia algoritma komputasi lain yang dia lebih murah dan efisien daripada algoritma simplex ini, yaitu karena kita dapat memanfaatkan bentuk khusus daripada modelnya. Menurut matematika klasik, ya, metode transportasi klasik tersebut dapat diringkas perumusannya dalam suatu tableau berbentuk matriks, ya. Andaikan kita mengangkut suatu komoditi dari 3 lokasi asal ke 4 lokasi tujuan, maka ongkos angkutan per unit komoditi adalah sebagaimana terlihat dalam matriks ongkos angkutan CIJ sebagai berikut. Nah, jadi untuk matriks transportasi yang klasik terlihat tidak adanya persyaratan ketidaksamaan dalam fungsi kendalanya, sehingga tidak diperlukan adanya peubah select surplus maupun peubah artifisial. Selain itu, jumlah yang tersedia untuk pengangkutan pada titik asal atau titik supply adalah sama dengan jumlah yang dikirim dan yang diterima oleh titik tujuan. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ini daerah asalnya bisa ada dalam 3 daerah, daerah 1, 2, dan 3. Kemudian tujuan kita ada 4 daerah tujuan. Daerah tujuan 1, daerah tujuan 2, daerah tujuan 3, dan daerah tujuan 4. Nah, algoritma komputasi. Satu ada yang kita gunakan adalah algoritma sudut barat laut cara stepping stone berbasis northwest corner. Pada algoritma sudut barat laut ini, kita mencari penyelesaian tahap pendahuluan ya sebagai basis initial solution secara arbitrar dengan prinsip bahwa sejauh mungkin menghindari satuan biaya angkutan yang tinggi. Kemudian tiap tahapan analisis berikutnya, kita pasang nilai-nilai pada peubah basic sedemikian rupa sehingga baik jumlah supply maupun jumlah permintaan harus selalu dapat habis terpakai atau terangkut, yaitu nilainya harus sama dengan 0. Yang kedua adalah yang kita gunakan adalah algoritma tabel minimum, ya. Algoritma barat laut memang sangat cepat proses komputasinya. Hanya pada algoritma barat laut dia mengabaikan satuan biaya dalam kalkulasinya. Jadi dia tidak memperhitungkan besar kecilnya biaya dalam pengangkutan tersebut. Sedangkan pada algoritma tabel minimum itu dikembangkan dengan penyempurnaan tahap demi tahap secara MODI atau Modified Distribution Method. Pada proses komputasinya turut memperhitungkan satuan biaya. Itu untuk algoritma tabel minimum. Kemudian yang ketiga adalah FAM atau Vogel Approximation Method. Metode ini adalah lebih kompleks daripada 2 algoritma di atas, barat laut dan tabel minimum, tapi hasilnya ini metode yang lebih baik. Jadi metode Vogel ini menganalisis dengan prinsip bahwa sejauh mungkin menghindari perbedaan antara sel biaya satuan yang termurah, sel termurah lainnya pada tiap kolom dan baris, sehingga rute yang mahal dapat diabaikan dengan cara ini. Metode ini lebih cocok untuk persoalan yang ukurannya besar. Nah, mahasiswa ibu semuanya, untuk pokok bahasan transportasi ini, untuk kuliahnya kita cukupkan sekian. Dan untuk menganalisis berbagai metode-metode yang kita gunakan untuk menganalisis transportasi tersebut dapat kita lanjutkan pada sesi praktikum.
Jadi saya cukupkan sekian untuk pokok bahasan ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.